Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa alihi wa sahbihi ma damat sadatu wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومهم في الدارين آمين. Tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala halaman 50 baris ketiga dari bawah. Tiadakah engkau dengar, maksudnya nyawa mendengar kada aja sedeng. Jadi Imam Ghazali firman Allah Ta'ala yang babunyi nang kainina aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan ia manusia. Jadi manusia itu enggan kada menerima lawan kebenaran, menolak lawan kebenaran, dan takabbur sebab inya berisi hati yang sombong. Dan adalah ia termasuk daripada orang yang kafirin. Apabila kesombongannya itu parah sampai meremehkan lawan yang bujur, murtad sudah. Jadi hati-hati, kebenaran itu datang dari Allah, datang dari para nabi, datang dari para wali. Lalu kita meremehkan kebenaran, meremehkan syariat, meremehkan Allah, maka itu adalah puncak dari keparahan sombongnya seseorang. Maka orang tersebut murtad sudah. Nah, kalau kita sombong cuma sekadar menerima yang bujur tapi belum menganggap remeh, dosa besar. Sombongnya itu dosa besar. Tapi kalau sudah meremehkan, arti meremehkan, menganggap kada apa-apa, biasa saja, padahal itu datang dari Allah, ini sudah murtad. Maka hati-hati meremehkan perkara yang datang dari Allah, itu hati-hati. Sebab itu parahnya sebuah kesombongan sampai meremehkan. Bisa meliwat ucapan, bisa meliwat tindakan, ini meremehkan tadi. Bisa meliwat sikap. Maka supaya hati itu selamat, karena sifat meremehkan, sifat sombong itu hendaknya di hati. Supaya selamat, kita tadi hendaknya menerima aja dengan setiap kebenaran, walaupun kadakawa belum mengamalkan. Jangan sampai ditolak, namun menolak sombong. Sampai meremehkan, itu sudah murtad hukumnya. Mana dalilnya nih? Aba enggan, menolak, wastakbara karena di hatinya ada sombong, wa kana minal kafirin, maka inya digolongkan termasuk orang-orang yang kafir. Contohnya semalam iblis. Dan adalah takabbur dengan hati. Nah, jadi takabbur itu urusannya hati. Maka meninggalkan akan dia atas engkau, atas enggan ya kita. Maka hendaknya meninggalkan akan dia atas enggan dan kufur dengan zahirnya. Satu dulu itu penjelasannya aja. Dan tiadakah pula engkau dengar akan firman Allah Ta'ala berikutnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Ini tambahannya pulang dalilnya. Jadi ini perkara masalah hati wajib kita menjaga dari sifat yang kada bagus. Sebab sifat kada bagus ada di hati dilihatkan menyirit orang tadi ke dalam api neraka. Apabila parah, ia sampai kekal dalam neraka. Nah, gara-gara urusan hati. Artinya dan tetapinya dikekalkannya kepada bumi. Maksudnya orang tadi lebih suka hidup di dunia karena hatinya mencintai dunia. Itu maksud mengekalkan kepada bumi. Maksudnya inya akhlada ilal ardi, hendak hidup lawas,
hendak salawasan di muka bumi ini karena hatinya sudah tercintai lawan dunia. Dan mengikut ia akan hawanya. Hati hawa itu kehendak yang kada baik. Karena ada fasilitasnya, tarasai nyaman hidup di dunia, rami lawan dunia, lalu kada hakunai mati. Itu sifat orang-orang munafik di kita. Kayak itu. Ini pun perkara hati juga. Jadi hati ini bila kada diarahkan kepada mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang-orang soleh, mencintai akhirat, ibadah, mun kada diarahkan ke situ, nya liar hati nih. Makanya mencintai sesuatu yang zahir-jahir aja. Bila zahirnya nyaman, cintainya. Itu bang. Maka yang kita lihat nih dunia, yang kita menyangka bahwa dunialah yang menyamani kita, lalu dicintai. Dunianya ada pulang, lalu disayangi. Nah, karena ini terlanjur sayang, terlanjur nyamani, indah berpisah lawan dunia. Itu pemahaman walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Maka adalah ia manusia yang hatinya sudah rusak nih. Ia cenderung dan mengikuti bagi hawa dengan hatinya. Maka menanggung demikian itu atas dosa yang mengekalkan dengan dirinya. Lalu jadi banyak dosa yang digawinya. Gara-gara satu aja, hati tadi kada berhadap kepada Allah. Maksud kada berhadap, kada bujur-bujur mencintai Allah. Nah kita ini sekurang-kurangnya mencintai perkara yang menyelamatkan kita di akhirat. Itu barang. Sekurang-kurangnya kada kamu mencintai Allah tuh. Sebab berataan panjang mati kena. Kalau yang dicintai ini cuma dunia aja, maka enggan kita berpisah lawan dunia. Tapi kalau kita cintai itu perkara akhirat, maka kita bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan tiada engkau dengar akan firman Allah Ta'ala. Nah pulang, nyawa jasin kada mendengar firman Allah Ta'ala. Ini perkara urusan pentingnya menjaga hati nih. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah. Walahum wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah. Dan kami palingkan hati mereka itu buat kami itulah. Dan kami palingkan hati mereka itu. Jadi Allah Ta'ala ini bila orang tersebut beribadahkah kada ikhlas, maka Allah Ta'ala berpaling darinya. Nah, atau beribadah misalnya riya, Allah pun berpaling darinya. Arti berpaling darinya, Allah kada menerima ibadahnya. Maka hatinya tadi bertambah rusak, padahal gawiannya beribadah. Kami palingkan hati mereka itu dan mata mereka itu. Jadi hati itu berpaling dari Allah, mata pun hanya melihat yang zahir-jahirnya aja. Kada sampai melihat kepada keesaan Allah. Apa itu sebabnya? Sebab hatinya buruk. Jadi hati yang buruk, yang berpenyakit, itu kami palingkannya Tuhan. Sehingga yang dipikirkannya kada Allah lagi, yang dilihatnya pun kada kebaikan Allah juga. Seperti barang yang tiada beriman mereka itu pada permulaan kalinya. Nah, jadi memang orang-orang yang di akhirnya buruk biasanya di awalnya memangnya buruk. Nah, awal-awal orang yang buruk nih dari awal memang kada ketuju menuntut ilmu. Tetapi mau dengan orang-orang soleh, kada mencintai, disuruh beriman lawan Tuhan, kada bujur-bujur beriman. Nah, ini awal-awal ngarannya. Maka ujung-ujungnya pun yang menerima keburukan. Dan kami tinggalkan mereka itu di dalam tughyan. Tughyan itu yakni kebinasaan yang berulang-ulang. Taraddudnya mereka itu. Nah, jadi kita arti berulang-ulang taraddudnya tadi menentangnya lawan Tuhan itu terus menerus. Di awal-awalnya sudah menentang lawan Tuhan, berakat hati itu sebab hati ya kita rusak. Nah, karena di pertengahan menentang pulang lawan Tuhan, maksud menentang lawan Tuhan ini kebenaran ditentangnya. Nah, itu seberatan berakat hati, sebab hati ya kita. Orang tuh kada bersembahyangan, kulir segala macam, itu karena hatinya. Bukan karena badannya sehat aja. Nah, cuma hatinya sekarat ya kita.
Nah, lalunya wani berulang-ulang menentang Tuhan. Taradudnya mereka itu, arti taradud itu berulang-ulang. Dan karena makna inilah hai laki-laki, takut segala hamba Allah yang khawas atas hati mereka itu. Arti takut itu jagalah wahai laki-laki, hamba Allah yang khawas. Yang khawas itu yang bujur-bujur sungguh-sungguh hendak melihati akan hatinya, dijaga hati itu. Dan sebagian ulama yang khawas itu menangis mereka itu atasnya. Sampai-sampai mereka itu saking perhatikan lawan hati, menangis. Lawan hati ini nih, amun kita kan tertawa-tawa aja loh, padahal hati kita rusak. Dan memalingkan mereka itu akan pertolongan mereka itu kepadanya. Artinya kepada Allah mereka hari-hari meminta doa supaya Allah menjagakan hati mereka, itu maksudnya. Itu pun digambarkan oleh Quran seperti firman Allah Ta'ala yang mensifatkan mereka itu. Jadi ada orang-orang kekasih Allah, wali-wali, padahal sudah wali, sudah soleh orangnya, tapi hari-hari mereka itu tetap menangis lawan Tuhan, minta jaga supaya hati ini tetap berhadap kepada Allah. Sebab bilainya berpaling lawan Tuhan, gelap, lalu timbul penyakit. Nah, Allah mensifatkan mereka itu dalam Al-Quran, wa yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Nah, mereka itu orang-orang soleh takut segala mereka itu akan satu hari yang berbolak-balik di dalamnya hati dan mata. Jadi satu mata manusia itu hati itu berubah. Jadi Allah lah yang sanggup menolongi seseorang itu. Maka orang-orang wali ini sadar, karena mereka sadar hari-hari mereka itu menjaga lawan hati mereka. Nah itu maksudnya. Namun kita ini jangan sampai satayuhnya aja kita lawan hati. Jadi mulai bangun goreng sampai kena goreng pulang, yang kita itihin itu nah hati. Maksud hati ini niat dan pandangannya. Itu diitihi. Maksud hati itu apa garangnya? Niat. Arti niat ini aku nih bagawin apa garang tujuannya? Satu. Dan yang aku lihat apa garang nih? Yang aku boleh lihatnya apa yang dilihat? Itu maksud hati di sini. Nah itu yang diawasi benar, dilihat benar. Bahkan orang bahari ini itulah saking mereka itu menjaga lawan hati, padahal sudah wali Allah Ta'ala. Mereka itu tetap mengambil barakat lawan guru-guru mereka. Padahal lawan Allah itu sudah cugat tuh, tetap mereka merasa kada sanggup berlepas dari barakat guru-guru mereka. Nah, itu orang bahari itu. Jadi lawan guru tuh barakat guru, barakat guru, barakat guru. Karena yang muridnya gitu bilang berakat guru, terus dia berakat guru. Padahal Allah sudah cukup. Karena mereka kada hendak berlepas daripada barakat orang-orang saleh bahari. Kayak itu. Kayak Habib Abdullah Al-Haddad, murid oleh Habib Umar Al-Attas ini lah. Habib Abdullah Al-Haddad itu kan wali Allah. Sidin itu umur 4 tahun mata sudah buta. Al-Haddad yang menyusun kitab Adabu Sulukil Murid tuh, yang menyusun kitab Hikam Al-Haddad, yang menyusun kitab Risalah Mu'awanah, yang menyusun Wirdul Latif, banyak susunan sidin tuh, yang menyusun kitab Nasihat Diniyah sidin juga. Nah, banyak kitab sidin tuh. Nah, umur 4 tahun mata sidin buta, menurut kabar tuh karena penyakit apa? Karena penyakit cacar kah apa kah? Buta 4 tahun sudah mulai lagi halus sudah. Artinya tuh mata tuh bersih jadi kada termasuk menggawi atau melihat sesuatu yang diharamkan tuh karena sudah buta. Mulai dari umur 4 tahun. Sedangkan balik itu kan umur berapa? Masa remaja sidin. Masa remaja tuh umur 7 tahun, 8, 9, 10 nah remaja nih tuh. Itu kalau menurut kabar masa remaja sidin itu nah tiap malam sidin itu sembahyang 2 rakaat di tiap masjidnya kalau kada salah 360 masjid tiap malam, mata buta dan itu masa remaja. Masa remaja itu emang kita masih yang sebelah rumah kita ada tanah naiki berapa tahun sudah. Nah, sidin tiap malam 360 masjid kalau kada salah ulun nah. 360 masjid, setiap satu masjid 2 rakaat sembahyang sidin, sembahyang sunnah tuh.
Tiap malam nang kayak itu. Bahkan menurut riwayat sidin selain dari masjid tuh, yang di rumah aja tuh ratusan rakaat sini sembahyang. Itu masa remaja. Sudah nangka itu apalagi muntuhannya kan. Nah, sidin ini salah satu murid kebanggaan Habib Umar Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas. Nah, lalu Habib Abdullah Haddad ini sidin bukan wali biasa tapi wali kutub. Pimpinan wali kutub di masa sidin. Memimpin kawalian selama kurang lebih 40 tahun. Jadi selama 40 tahun itu seluruh wali di Talapak Bati Sidin bertahan. Itu seluruh wali selama 40 tahun. Itu Habib Abdullah Al-Haddad. Bahkan kealimannya itu melebihi alimnya Imam Ghazali. Itu Habib Abdullah Al-Haddad. Walaupun Sidin ini kadang bisa berlepas dari ilmu-ilmu Imam Ghazali. Padahal alimnya luar biasa, tetap Sidin umpat di mazhab Imam Syafi'i, tetap. Padahal seandainya Sidin maulah mazhab seorang bisa. Nah, akidahnya Asy'ari, tauhidnya Asy'ari, akidahnya, fikihnya Imam Syafi'i Sidin. Nah, tasawufnya umpat Imam Ghazali. Imam Ghazali kenapa? Karena dari Imam Ghazali ini terus sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Terus bersanad barataan tuh Sidin tuh. Padahal Sidin lawan Rasulullah yaqdzatan. Nah, orang nang kaya ini napa ucapan Sidin? Aku aja Sidin kadada yang ku andalkan melainkan guru-guru ku bahari juga. Padahal Sidin sudah lawan Allah Ta'ala luar biasa. Saking tawadhu'nya nintun jadi orang-orang wali itu makin kenal dengan Allah, makin tawadhu jadi kita. Ada kita ini kan karenanya kadapin lawan Tuhan, lalu merasa harap mengandalkan lawan amal. Nah, orang-orang wali kada wani mengandalkan lawan amal. Tetap yang diandalkannya adalah syafaatnya guru-guru mereka. Jadi ujar Habib Abdullah Haddad, aku ini kada ada apa-apanya. Mun kada guru-guru kujum beri syafaat, mun kada salafus saleh, mun kada salafuna, orang-orang bahari kami yang memberi syafaat. Nah, kami kada wani, aku kada wani jangan keluar daripada ajaran salafnya kami, orang-orang bahari-baharinya kami. Nah, itu Habib Abdullah Haddad kayak itu. Imam Busiri gitu juga sama. Padahal Imam Busiri ini wali Allah luar biasa, makamnya tinggi. Tetap Sidin kada wani juga Sidin mengandalkan amal Sidin. Sebab mereka itu sempurna tawadhu. Nah, jadi Imam Busiri, ya Rasulullah, ulun ni kena di akhirat ini gambar orang tawadhu itulah. Ulun nikina di akhirat kada wani mengandalkan ilmu ulun, amal ulun, kada wani mengandalkan burdah ulun yang ulun mengharang itu kada wani jadi Sidin. Nah, yang ulun andalkan syafaat pian. Nah, itu tergambar terlukis di dalam syair-syair burdah Imam Busiri. Nah, sama nang kayak kita tuh harusnya kayak itu juga. Padahal kita ini kan alim kada juga ya kalau. Nah, alim kada juga. Gawian maksiat hari-hari. Nah, amal kita banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak kada ikhlasnya, banyak kada khusyuknya. Lalu kita mengandalkan amal, wani benar. Hendak masuk surga tuh mengamalkan amal, hati kita kayak buruk. Hati kita banyak penyakit. Nah, kada kau melihat orang nyaman hiri. Kada kau beribadah sedikit ria. Kada kau bisi kebaikan lalu hendak menyambat-nyambat. Itu hati kita yang menandakan bahwa amal kita itu banyak kemungkinan ditolaknya. Maka hendak masuk surga, sedangkan surga itu larang. Nah, lalu kita ini harus sadar, kita masuk surga bukan karena nilai dari amal kita. Harus sadar nih itu. Seandainya nih kita masuk surga, itu murni kemurahan Allah. Nah, murni karena syafaat Rasulullah. Murni karena barakat orang-orang saleh kita ini masuk surga. Amal kita aja jauh ya kita. Kita ini asal bujur menghitung-hitung. Seandainya hari ini kita ini meninggal dunia, bisa masuk neraka kok. Mengkada kemurahan Tuhan ya toh yang iyanya. Mengkada mengharap syafaat Nabi juga. Mengkada mengharap barakat guru-guru kita bahari-bahari ini tuh. Nah, inilah yang disuruh kita patut ya kita termasuk
cara berpikir orang yang hendak menjaga hati. Jangan sampai kita model kayak rasa baharatnya, menganggap amal banyak, menganggap kebaikan banyak di sini, lalu merasa patut masuk surga. Ini hati yang takabur, hati yang sombong kayak itu. Nah, maka wa yakhafuna, bubuhan orang-orang bahari takutan benar menjaga benar lawan hati mereka itu. Telah menjadikan kami dan kamu, maksudnya mudah-mudahan menjadi Imam Ghazali menjadikan akan kami, akan aku Jasidin dan kamu sekalian oleh Allah termasuk daripada orang yang mengambil iktibar. Nah, dengan ibrah itu dengan contoh. Nah, apa contohnya tadi? Ulama-ulama besar saja, wali-wali Allah, tetap mereka itu tawadhu hatinya. Nah, dan lagi yang duka cita dengan menyungguhkan. Arti duka cita itu kita nih yang kada jelas lagi nih masuk surga kah, masuk neraka kan nih. Nah, maka kita tuh hendaknya menyungguhkan akan tempat ketakutan yang diberi taufik bagi membaikkan akan dia. Artinya menyungguh-nyungguhi menjaga hati, karena hati ini yang dinilai Tuhan. Nah, yang dinilai Tuhan itu hati. Ada usaha. Nah, dengan sebaik-baiknya, jadi membaikkan dia hati maksudnya. Dengan sebaik-baik tilik, artinya dengan sebaik-baik maharagu, dilihati hati kun ini. Nah, niat apa niat kun ini Allah kah, adakah? Pandangan apa yang dipandang kebaikan Tuhan kah, adakah? Bahwasanya ia Allah adalah Tuhan yang Arhamur Rahimin. Nah, jadi itu doa Imam Ghazali. Maka Jasidin, jika engkau kata bahwasanya pekerjaan hati ini yaitu sangatlah cita, artinya itu sangat penting. Tulis di bawah cita itu penting maksudnya. Jadi urusan hati ini bilanya hatinya buruk, lalu buruk ibadah-ibadahnya, lalu kada diterima Tuhan. Maka kabarkan akan daku daripada makna yang membaikkan akan dia. Jadi ujar Sidin model kayak meminta, Sidin juga menjawabnya, maksudnya kita nih. Maka kabarkan kepada kami, kepadaku, apa makna atau apa cara yang benar untuk membaikkan hati itu dan yang menegahkan akan dia daripada kebinasaan. Yang minta tahu nih kami apa cara supaya hati itu baik dan menegahkan daripada kebinasaan yang melintang akan dia. Arti melintang itu yang menimpa akan hati ini nih. Jadi setiap hati orang itu bisa aja binasa. Maka kalau sudah hati binasa, seluruhnya jadi empat binasa juga. Nah, juga jika dibinasakannya Jasidin, maka kayak apa caranya? Mudah-mudahan bahwasanya diberi taufik Jasidin bagi kami dan kamu dengan ijtihad itu bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan yang demikian itu. Nah, ini itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya pencarian makna ini sangatlah panjang. Maksudnya bujur-bujur memahami kayak apa supaya caranya yang bujur supaya hati selamat itu sangat panjang Jasidin sebenarnya memahaminya. Maka ada sungguh-sungguh ya handap kena berpikir. Nah, sangat panjang bicaranya, kada setumat. Urusan hati ini kada tuntung sehari. Nah, tiada menanggung oleh kitab ini. Nah, kada mencukupi membahas masalah hati, penyakit-penyakitnya, ubat-ubat yang sagan hati supaya sehat. Itu kitab ini kada cukup jadi membahas nih tuh. Jadi Imam Ghazali nih. Dan sesungguhnya adalah ulama akhirat. Mereka itu menyungguh-nyungguhkan dengan mengeluarkan yang demikian itu. Artinya sampai ulama akhirat nih mengarang kitab yang banyak. Arti mengeluarkan tuh membahas masalah hati ini. Dan mereka mengarangkan kitab pada bicaranya akan faidah. Nah, sampai-sampai kitab itu disusun judulnya kitab urusan hati aja tuh berarti urusan tasawuf yang dibahas supaya hati kita selamat, tiada lainnya. Nah, hampir-hampir makanya kayak kitab lagi orang Banjar kita nih kalau. Nah, di mana-mana urusan tasawuf yang dipelajari. Di ujung-ujung sana urusan tasawuf, memang itu yang diutamakan. Nah, setelah tauhid dan fikih. Tauhidnya itu tauhid itu kada perlu belawas-lawas. Nah, cukup belajar sifat 20, mengerti, ikhlas kayak apa supaya niatnya bujur beribadah.
supaya pandangannya bujur lawan Tuhan, cukup baik sudah. Kalau saya terlalu tinggi kena saya halusi lalu jadi kukit gigi kena. Nah, fikih pun kayak itu juga, yang mana sekadar kita batasnya sah beribadah cukup baik sudah. Nah, yang lain pada itu Bang ada usah, yang khilafiyah menurut pendapat ulama ada usah nih itu kada digawi jun itu. Nah tasawuf nih ini makam. Sampai mati kita disuruh mempelajari karena ilmu iman, ilmu hati, menjaga hati ini nih selama hayat dikandungin tauhid. Tasawuf ini kan ada bangpihan. Jadi banyak orang salah paham tasawuf kita harus aina dasar kayak itu. Nah, tasawuf ini ujar Syekh Abdul Salam Palembang dalam kitab Syiarus Salikin itu kada batas tamatan. Sebagaimana iman pun dijaga kada bangpihan. Sebab hati ini tuh dalamnya ada iman itu meningkat bisa, menurun bisa. Nah, maka kayak apa supaya iman standar itu ilmunya ilmu tasawuf. Nah, orang nih tauhidnya juga lawan Tuhan bujur sudah tauhid belum tentu imannya kena terus kuat belum tentu. Kalau kada dipelihara hatinya. Nah, maka tasawuf ini ilmu adab lawan Tuhan ya kita. Nah, banyak orang nyembah tauhid tapi kada beradab lawan Tuhan. Mantangan saraba Allah Ta'ala nih lalu betilanjang keluar rumah kada beradab nih. Contohnya nih, mantangan Allah Ta'ala tuh pain apa kamana haja kama bahadab di situ Allah Ta'ala kan tauhid kan kayak itu. Lalu sembahyang membelakangi kiblat. Nah, ini kan kada pintar narnya. Nah, kada beradab ya kita. Jadi walaupun kamana haja kita bahadab di situ nampak kisah Tuhan, tetap sembahyang tuh menghadap kiblat. Tetap menutup aurat. Ini namanya adab ya kita. Jadi hati-hati kalau bertauhid aja kada bertasawuf, inya kada beradab akhirnya lawan Tuhan. Maka jasidin ini adalah perkara yang sangat banyak dan faedahnya itu pun tiada lainnya. Dan bahwasanya telah menyebut mereka itu para ulama akan barang yang berkehendak kepadanya daripada yang demikian itu. Nah, jadi perkara-perkara urusan hati ini nih, penyakitnya nih, itu di kitab-kitab yang ganal-ganal ditulis seumpama 70 perkara yang kepujian dan lalawanannya, yaitu yang tercela, pula yang kecelaan. Dan kejahatan seumpamanya di sana daripada afalnya dan perjalanannya yang wajib dan yang mahdzur. Nah, arti wajib itu wajib kita ada di hati perkara itu dan mahdzur yang dilarang yang ada di hati. Nah, jadi dalam kitab kayak kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ganal-ganal, itu sebenarnya kalau diperinci dibahas penyakit hati dan amun lawanannya kan sifat terpuji. Nah, yang kada bagusnya sifat tercela. Yang berlawanan terus toh. Misalnya hiri, apa lawanannya ada loh kok. Jadi perkara yang dibahas di hati ini menurut di kitab yang ganal-ganal terus ini ada 70 perkara. Ini aja nah, penyakit hati 70 perkara. Setiap satu penyakit ada lawanannya. Apa nih toh? Berarti sifat terpuji naranya. Berarti kalau penyakit hatinya 70, berarti sifat terpujinya pun 70. Kan lawanannya nih. Nah, kita ingat berapa hanya? Kalau di kitab penawar bagi hati kan 10 aja. Nah, padahal 70 tuh. Banyak kita yang ada tahu tuh, jangan-jangan kita menganggap itu baik padahal penyakit hati karena kada tahu. Nah, cuma di kitab di sini karena tipis kada ku bahas jadi Imam Ghazali yang 70 nih tuh. Nah, kada dibahas sidin. Jasidin bahwa 70 nih tuh dibahas di kitab-kitab yang gana. Dan umpama yang demikian itu pada segala tafsilnya itu mau diperinci lah. Dan demi umurku, ujar Imam Ghazali, bahwasanya orang yang dapat taufik, orang itu asal Tuhan menolongi, pastilah ia mencita-cita ia akan pekerjaan agama. Nah, asal orang itu ditolongi Tuhan, tentunya memikirkan agamanya dan menjaga ia daripada tidur lalainya. Kan manusia ini lalai asalnya. Cuma munnya diberi taufik lalu ia memperhatikan, maka menilik ia bagi dirinya. Artinya mawas diri ya kita ujar orang Jawa tuh mawas diri. Lalu ia melihati lawan dirinya, kesalahan-kesalahannya dilihatinya. Maka tiada ada pada menghasilkan sekalian yang demikian itu
Kita temun hendak bujur-bujur membaiki diri, kada kawa bujur dan kada kawa mengamalkan akan dia itu. Kenapa? Karena sangat banyaknya atasnya. Nah, tapi mun Allah beri taufik akan dia, jadi mudahlah atasnya apabila diberi taufik oleh Allah Ta'ala akan dia. Nah, itu ada kalimat yang kada tertulis, makanya ulun sambat nih tuh. Nah, tulisannya kada ada, bacaannya ada. Nah, itu. Jadi memang banyak, tapi mun Tuhan beri taufik jadi mudahlah akan dia. Nah, maka kata muallif radhiyallahu anhu jadi Ghazali, maka yang kami hendak sebutkan di dalam kitab ini, kitab yang kita ikuti ini, cuma beberapa usul, cuma beberapa yang pokok-pokoknya aja, yang sangat memberi manfaat dengan dia akan orang yang mubtadi, yang hanyar belajar nih, dan orang yang muntahi, orang yang sudah lawas belajar sama. Orang di awal dan orang di akhir tetap harus mengerti yang ini nih, yang usul ini nih, atau usul ini yang paling pokok. Dan orang yang qawi, orang yang kuat pemahamannya, dan orang yang dhaif, lemah pemahamannya sama. Kenapa? Karena ini sudah ringkas. Maka kami tilik pada usulnya saja, yang tak dapat tiada daripada menyebutkan akan dia. Jadi usul ini artinya pokok-pokoknya aja. Kada di sini siapakah orangnya? Wajib memahami ini untuk membaiki hatinya. Nah, pada mengubatkan hati. Nah, jadi kita sini membahas usul-usulnya aja, pokok-pokoknya aja supaya hati ini tuh terobati. Amun yang dibahas panjang jadi 70 perkara hati ini dan ninto ada dibahas di sini ke 70-nya, cuma pokok-pokoknya aja. Dan yang hajat kepadanya. Nah, artinya ini yang sangat perlu aja nih, yaitu barang yang menjatuhkan akan dia. Nah, artinya kada bila inya kada paham lawan perkara yang sedikit ini, nah maka hatinya rusak bisa. Dan tiada terkaya daripadanya. Kita kada memerlukan perkara yang sedikit ini. Walaupun sedikit kita wajib tahu. Nah, sekali-kali kalakuan ibadat. Jadi ibadat kita bila inya kada paham lawan yang sedikit yang hendak dijelaskan ini, maka ibadah kita bisa ditolak oleh Tuhan. Nah, maka kami perdapati jasidin karingkasannya itu hanya 4 perkara. 70 jadi 4. Jadi bila 4 ini kena paham benar, mengerti benar, nah maka insya Allah kita selamat dari yang 70 nih tuh. 70 penyakit tuh nah. Nah ini sudah dipikirkan benar oleh Imam Ghazali ini. Sebab 70 itu kita kayak apa? Kan kebanyakan ya lah. Nah lalu sidin cari, sidin pahami, nah dapat ilham sidin berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan Al-Quran, lalu sidin berkesimpulan bahwa 4 perkara aja sidin, bila kawan menghindari yang 4 ini nyawa selamat dari yang 70 itu. Dan yaitu yang membinasakan bagi segala abidin, orang-orang ahli ibadah, bila kada tahu yang 4 ini binasa ibadahnya. Dan afat artinya penyakit bagi orang yang mujtahidin, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah menuju Allah, mun kada tahu yang 4 ini, maka inya cagar celaka. Munnya pahamnya 4 ini, makanya selamat dari yang 70. Dan yaitu beberapa fitnah hati. Jadi orang kada pahamnya 4 ini kena hatinya tak fitnah terus. Dan bala bagi nafsu, bagi diri ya kita. Beribadah aja orang ini tapi dapat bala hatinya tadi. Yang menegahkan daripada diterimanya amal dan menjahatkan dan membinasakan akan dirinya di akhirat. Nah, itu maksudnya. Dan bermula 4 pada perbetulannya itu. Nah, jadi kena ada lawanannya. Bila inya yang jahatnya 4, berarti yang baiknya 4 lawanannya. Yaitu mendirikan ibadah dan beratur taat. Nah, jadi bila inya ada lawanannya yang baik-baik itu, hawa inya mendirikan ibadah dan mengatur ketaatan lawan Tuhan. Dan membaikakan akan hati. Nah, titik di situ. Maka jasidin yang membinasakan yaitu yang 4 perkara itu 1. Yang membinasakan hati ini. Yang 4 perkara itu napa-napa 1. Nah, itu ada misalnya alif mim lam. Amalun. Alif mim lam. Itu nomor 1 tuh beri garis bawah, tuh beri nomor 1. Kan 4 nih.
Nah, amalun. Lain ain lah, kalau ain amal itu ba'amal. Ini alif mim lam. Nah, panaran amal itu, amalun itu yakni panjangnya cita-cita. Nah, itu panjangnya tertinggal. Panjangnya cita-cita. Satu dulu, ini dibahasidin. Jadi panjang cita-cita itu termasuk penyakit hati. Arti kita jadi cita-cita rasa lawas hidup. Nah, kita tulah menganggap bahwa aku masih hidup esok itu sudah berdosa lawan Tuhan, sudah kada beradab lawan Tuhan. Termasuk panjang cita-cita. Nah, cuma para ulama menyusun lah. Jadi termasuk panjang cita-cita itu bila melebihi daripada setahun ini, inya menganggap aku tahun kaina hidup, nah itu sudah panjang cita-cita. Kalau inya menganggap barangkali aku ini paling setahun ya masa aku meninggal dunia aja. Nah, atau kan menganggap handap narannya cita-cita nih. Nah, paling setahun lagi nih ya, kita. Nah, itu sakurang-kurangnya supaya kita dianggap menghadapi lawan angan-angan. Kalau melebihi, kayaknya aku 5 tahun kain aja anak mencalon ya misal. Nah, kan panjang benar 5 tahun nih. Ini orang panjang angan sudah berdosa nih lawan Tuhan. Nah, jadi kada boleh melewati setahun. Nah, yang bagus ini bisa aja aku bulan ini meninggal dunia. Nah, makin baparak, makin berhandap tuh, makin abdah. Paling minggu ini aku hidup. Nah, bagus lagi nih. Bagus lagi. Perasaan rasa hidup tuh paling seminggu ini aku aja kita. Bagus lagi tuh. Ini dasar hati nih. Nah, kalau melebihi perasaan hidup melebihi setahun ini itu sudah penyakit. Nah, paling sehari aku nih umur aku nih ya lagi. Bagus lagi tuh. Nah, bagus lagi tuh. Bisa kada sempat aku menemui malam aku nih. Nah, cak ibadat malam tuh. Paling malam ini lagi aku nih isuk bisa kada sempat aku. Nah, ini bagus lagi. Nah, ada juga orang yang beranggapan paling sejam lah umur kok bagus lagi nih, handap lagi nih. Nah, ada juga yang lebih handap dari itu. Ketika inya menarik napas, inya menganggap kada sangka kada kawa mengeluarkan. Ketika inya mengeluarkan napas, inya menganggap kada kawa lagi memasukkan. Ini bagus bener lagi, tapi ini kada kawa kita bukan wali aja nih tuh. Nah, namun kita ini ambil yang paling minimal aja. Jangan sampai kita habisi angan-angan rasa hidup melebihi dari setahun. Supaya apa? Nah, sudah dibahas ini itu satu dulu. Jadi siapakah laki-laki bini-bini tuha anum alim kada alim kah? Bila inya menyangka bahwa inya masih hidup tahun kaina, ini sudah panjang cita-cita dan itu adalah penyakit. Nah, maka dasarlah pian. Nah, seandainya kita nila diberitahu oleh Allah Ta'ala, misalnya timbul malaikat bearak lawan pengumuman spanduk nih, malaikat muncul sana mengikuti muncul sana sikung malaikat manduk, jenaran si Adul bin Ahmad isok meninggal dunia ya bisa ada tuh pengumumannya tuh, si Adul bin Ahmad yang berdiam di mana yang parak Masjid Al-Hijrah yang pas parak bandar yang halamannya bersampuk lona sigit ya misal tulisan pengumumannya tuh isok meninggal dunia ya tahu kita tuh nyata sudah bisa kada bermakanan so orang tuh makan kada apa kada tuh dikisah pokoknya ibadah aja tuh bang bertaubat terus bang isok jangan makin mati bang. Nah, pasti kayak itu sikapnya kita ke pasaran namanya aku ada ke pasar aku di rumah aja. Nah, kada makanan tuh bang, punya menit sedetik aja kada terliwatkan dari ibadah. Sebab isuk jangan mati. Pasti nak itu siapakah orangnya? Pasti bertaubat. Harta itu aku berikan berataan urus sudah tahu kondisinya aku. Mobil sana bang, iya sudah seluruhnya. Aku sudah kahkan berataan. Ini aku baju salambar aja nah. Yang baju di lemari banyak tuh aku sudah kahkan aku berikan berataan. Abini berataan ambil aja situ berataan juga. Aku tahu di kisah aku. Aku beribadah aja tuh bang. No, sok menggitir-gitir tuh. Isuk jangan mati bang. Seandainya kayak itu tuh, inilah yang dimaksud disuruh kita wajib hati ini berisi pendek angan-angan. Nah kayak itu hasilnya orang pendek angan-angan. Tapi pun panjang angan-angan rasa hidup masih lawas, padahal bisa jadi isuknya mati. Iya kena menunda-nunda lo kebaikan tuh. Dah kalian lagi nuntut ilmu aja, panjang waktu.
Bahkan lagi dulu beramal baik karena merasa hidup lawas. Nah, jadi merasa hidup lawas ini termasuk penyakit hati. Batasannya ingat mana ujar para ulama, bila melebihi setahun yang menganggap masih hidup itu sudah penyakit. Nah, kita ambil ringan beginilah. Amun ulama yang kaul keras itu sudah termasuk penyakit sudah. Nah, tapi kita ambil ringan aja gen. Kadang-kadang kita anggap aku misalku hidup joka, isok jarang kita tanggali sedikit. Tahun kaina aja hidup joka kita ini kadang. Nah, tahun kaina tuh itu ambilan yang lebih paling kurangnya. Nah, satu dulu yang harus dibahas sidin yaitu masalah panjang angan-angan. Dan yang kedua yaitu hasad. Nah, ini pun termasuk dasar penyakit hati juga. Tulisi di bawah di garis tulisi nomor 2 hasad. Kan 4 perkara nih. Hati hasad itu kena dibahas sidin satu persatu. Dan ketiga gupuh. Wah, gupuh tuh hati kita tergupuh-gupuh, yakni menuntut segera hendak balalakas ya kita. Itu pun penyakit juga. Hendak balalakas. Hendak balalakas akhirnya kada sasambahyang. Batu maninah kada. Walad dhalin ya. Ya orang walad dhalin kan gitu loh. Nyana balalakas walad dhalin. Adalah alin aja kada sah Fatihahnya, kada sah Fatihah, kada sah sembahyangnya. Hendak balalakas. Nah, jadi balalakas itu penyakit juga nih. Bukan berarti kita balalambat kadalah. Nya ada juga galoy benar, balalambat benar. Lain juga nih tuh. Nah, jadi Nabi itu bila sembahyang apakah sidin ringkas saja sebenarnya ringkas. Apalagi menjadi imam sidin ringkas. Nah, tapi bukan berarti yang balalambat kada ringkas, tapi sempurna. Nah, amun balalakas termasuk di sini tergopoh-gopoh, maksudnya menuntut segera. Itu pun termasuk penyakit juga yang nomor 3. Dan yang nomor 4 takabbur. Nah, takabbur ini termasuk penyakit hati juga. Jadi 4 perkara ini yang paling utama benar. Bila 4 perkara ini kawa kita tanggulangi, maka yang 70 itu terhindar dari kita. Tapi bila yang salah satu dari 4 itu ada, banak pinaknya. Dan yang membaikkan akan hati lalawanannya yaitu 4 perkara juga. Nah, apa nih toh? Nah, pendek cita-cita, lalawanan yang panjang cita-cita. Ya kala. Nah, betul pulang perlahan pada pekerjaan, lalawanan tergopoh-gopoh. Dan nasihat bagi makhluk, arti nasihat tulis menghendaki kebaikan kepada makhluk. Ini lalawanan dari sifat hasad. Orang hasad itu lalawanannya adalah sifat yaitu kita katuju orang itu dapat kebaikan. Termasuk nasihat tuh tulisnya di bawah menghendaki kebaikan bagi makhluk. Nah, ini lawanan hasad sebenarnya. Kita tuh sudah bujur-bujur menghendaki orang tuh baik berataan, kita kada mau hiri lawan orang siapa aja tuh. Kita hendak si anu dapat kebaikan, si anu dapat kebaikan, kada mau hiri kita. Nah, yang keempat tawadu, lawanan sifat takabbur. Nah, dan khusyuk. Khusyuk itu lalawanan dari sifat tagasak-gasak tadi. Khusyuk itu tulis di bawah tenang di situ. Kan tagasak-gasak tadi kan begasak-gasakan aja kita. Sembahyang, beribadah, subhanallah aja kada ketahuan lagi bacaan subhanallah, subhanallah aja. Napa juga disasah? Perasaan asa bujur orang sama segitan mendengar salah. Salah aja. Bapak belakang-lakas ya Allah. Maka kan disuruh tartil, jelas huruf per huruf didengar. Bapak belakang-lakas, biar tuntung kenapa juga paling berabah-abah juga. Kada jelas juga gawiannya subhanallah, sebujur-bujur. Nah, baca aja kalau kalah sugura ya kalau kita kalau kalahnya sudah hilang tak? Hukum tajwid nih, kan ada sugura ada kubra kalau kalah ya Allah. Nah, nah itu kan kalau kalah sugura. Mana ada bakal kalah kita nih toh? Alhamdulillah sallallahu lalah di berataan. Hamlah aja. Allah akbar aja Allah kadang alihai bacaannya. Napa yang disasah? Gara-gara balakalakas. Oh coba aja sini tanang aja tanang co jadi tanang co jakai di belakang. Tanang co santai aja. Cuma jangan juga galoy lah. Galoy ngalih juga galoy. Subhanallah. Yo mau galoy bahan itu ada tuntung itu. Kita sadang-sadang aja. Nah
Jadi khusyuk atau tenang lalawanannya tegasak-gasak tadi. Nah itu kena dibahas di sini. Maka inilah usul 4 perkara ini yang jahatnya, 4 perkara yang baiknya. Inilah usul, artinya pondasi dasar untuk membaikakan hati. Atau malah membinasakan akan hati. Dan faidah yang idar. Nah idar itu artinya kada jauh-jauh di situ aja perkaranya, atasnya idaran. Artinya perkara hati ini kada jauh-jauh dari yang 4 nih tuh. Bila 4 perkara nih tuh yang baiknya ada di kita, nah bagus tuh. Bila yang lawanannya kada bagus, maka kada bagus juga. Nah maka hendaklah bungkan ijtihad. Nah maksudnya maka bujur-bujur bungkan itu artinya bujur-bujur bersungguh-sungguh kita berijtihad dan di dalam memeliharakan daripada segala kebinasaan ini dan menghasilkan bagi manakib. Manakib itu aturan yang baik. Nah ini supaya memadai ya kita. Arti supaya memadai itu supaya kita tadi hatinya sehat, memadai ya kita. Nah memadai apa itu? Memadai belanja yang singkat lah yang memadakkan, yang mencukupkan. Arti belanja ini kita beribadah walaupun sedikit, singkat, umur, tapi sah dan diterima. Maksudnya daripada berbanyak-banyak tapi kada diterima, biar 2 rakaat tapi diterima Tuhan. Maka mau Tuhan membalas ya langsung surga, padahal 2 rakaat aja. Gara-gara 4 perkara yang baik itu ada di hati. Kada ada hasad, kada bersifat takabur, betul pulang kada panjang angan-angan, imbah ninto pulang kada tegas-tegasa. Biar 2 rakaat aja orang ninto dibalas Tuhan dengan surga. Tapi biar 100 rakaat, 1000 rakaat mun isinya takabur, ditolak Tuhan, itu maksudnya. Nah, dan tercapai dengan maksud engkau. Nah, itu tercapai maksud kita apa? Yaitu diterima amal ibadah insyaallah taala. Kaina jin aku jelaskan satu persatu masalah ninto. Nah, cuma kita tahu dulu 4 perkara itu. Nah, pertama tadi jangan panjang angan-angan, yang kedua jangan tergesa-gesa, yang ketiga jangan hasad, yang keempat jangan takabur. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.